Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan membahas mengenai klasifikasi dengan pohon keputusan. Next. Definisi klasifikasi sendiri ada dua, yaitu pertama, proses untuk menyatakan suatu objek ke dalam kategori yang sudah didefinisikan. Kemudian proses pembelajaran. Definisi ini termasuk juga tujuan daripada klasifikasi itu ya, dimana kalau kita jabarkan klasifikasi memiliki tujuan pembelajaran yang memetakan data, ceritanya begitu, memetakan data ke dalam kelas, kemudian digunakan untuk menandai objek yang belum dinyatakan ke dalam kelas manapun, kemudian yang tidak memiliki label masuk ke dalam kelas yang sudah ada, begitu. Kemudian model klasifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu model deskriptif dan juga model prediktif. Kalau model deskriptif itu sebagai perangkat penggambaran untuk pembeda suatu objek ya. Kemudian kalau yang prediktif itu untuk memprediksi. Prediksi ini biasanya pada data yang baru itu tidak memiliki label atau kelas atau record yang belum diketahui. Biasanya ini dalam kasus contohnya itu perkiraan pengajuan kredit itu akan bermasalah atau tidak dengan variabel-variabel pendukung yang akan dihitung menggunakan teknik klasifikasi ini. Kemudian contoh yang lain yaitu diagnosa penyakit. Diagnosa penyakit itu masuk ke dalam kelas yang mana, kemudian dalam dunia pendidikan sendiri yaitu mahasiswa ini masuk dalam kategori apa, kategori IPK baik, buruk, atau sedang gitu. Contohnya. Next. Kemudian klasifikasi dengan pohon keputusan. Ada 3 model pendekatan klasifikasi, yaitu ID3, CART, dan juga C4.5. Secara spesifik yang akan saya bahas yaitu mengenai pendekatan C4.5. Next. Berikut algoritma C4.5. Cara kerjanya ada seperti berikut, yaitu pertama memilih atribut sebagai akar, kemudian membuat cabang pada setiap nilai. Setelah itu membagi kasus dengan nilai cabang terbesar, biasanya itu berupa gen yang paling besar nanti akan dibagi. Kemudian mengulangi proses sampai semua kasus memiliki kelas yang sama. Jadi setiap kasus yang nanti akan dihitung itu harus mempunyai hasil akhir atau sudah tidak ada entropi lagi, begitu. Rumusnya sebagai berikut, yaitu gain SA sama dengan entropi S min sigma N I sama dengan 1 SI per S kali entropi SI, di mana memiliki keterangan yaitu S merupakan himpunan kasus maksud saya, kemudian N adalah jumlah partisi atribut. Nah, atribut A itu jumlahnya ada berapa, kemudian SI merupakan jumlah kasus partisi I. Selanjutnya S adalah jumlah kasus dalam S. Kemudian rumus entropi. Rumus entropi itu ada keterangan sebagai berikut, yaitu entropi S sama dengan sigma N I sama dengan 1 min Pi kali log 2 Pi, yang memiliki keterangan sebagai berikut, yaitu S merupakan himpunan kasus seperti yang di gen tadi, kemudian N merupakan jumlah partisi, kemudian Pi adalah proporsi dari SI terhadap S. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan menggunakan kasus sebagai berikut. Next. Berikut contoh penerapan pohon keputusan menggunakan C4.5. Di dalam tabel ini,
akan dibuat pohon keputusan untuk menentukan menang atau tidak dalam pertandingan itu dengan melihat variabel pelatih, atribut pelatih, kandang, latihan, stamina, dan mental. Pada pelatih ini ada dua variabel, yaitu pengertian dan juga menekan. Pada kandang sendiri itu ada variabel ya dan tidak. Latihan itu ada tiga, yaitu rutin, jarang, dan tidak sama sekali ada latihan. Kemudian pada atribut stamina mempunyai variabel kuat, lemah. Kemudian pada variabel atribut mental mempunyai variabel PD dan grogi, di mana nanti semuanya akan dijumlahkan, menghitung masing-masing variabel ini dengan atribut tujuan, dan totalnya nanti akan seperti apa. Kita lanjutkan saja, yaitu di tabel 1 note 1 ya. Dalam tabel note 1 ini sudah saya hitung, yaitu variabel dan juga tujuan. Di dalam variabel kandang ini memiliki atribut ya tidak itu jumlah kasusnya ada 5, ada 2, ada 3, ada 2. Jumlah kasus ya-nya itu ada 5. Jumlah kasus ya dan tidak itu ada 3. Begitu juga dengan variabel yang lain. Untuk menghitung entropi, seperti yang sudah dijabarkan pada rumus yang tadi, dalam tabel ini saya akan jelaskan bagaimana alurnya supaya lebih paham. Yang pertama yaitu min 5/8 dikali log 2 dibagi 5/8 ditambah min 3/8 dikali log 2 3/8, maka hasilnya entropi ini sesuai dengan rumus yang tadi ya. Kemudian untuk menghitung gain, total entropi yang ada di sini, kemudian dikurangi 8 pada kasus ya ini, dibagi dengan jumlah kasus yang ada 12 ini, kemudian dikali dengan entropi yang ada pada kasus ya ini. Setelah itu ditambah dengan 4/8 dikalikan dengan total entropi pada atribut tidak ini, maka hasilnya akan seperti ini. Yang di bawah ini sama prosesnya, tapi dengan pengali yang ada di atas ini, pengali atau pembagi yang ada di atas ini. Dalam note 1 ini terdapat satu hasil, yaitu gain yang paling besar, yaitu mental, dari atribut mental, variabel mental yang memiliki atribut PD dan grogi, di mana totalnya paling tinggi yaitu 0,617492. Pada mental ini akan dijadikan rod utama seperti ini. Dalam atribut mental terdapat atribut grogi, di mana kalau mental grogi maka dia tidak akan menang. Kemudian mental PD, maka ini masih jadi pertanyaan, maka wajib kita lanjutkan ke dalam note 2. Note 2 ini merupakan potongan dari note pertama tadi, yaitu mulai dari mental PD, kemudian kasusnya dikurangi dengan mental tadi. Mental sudah tidak ada di sini. Jadi dari mulai mental PD, kemudian dibagi dengan jumlah kasus yang ada. Proses perhitungan entropi dan gainnya sama seperti yang tadi, maka hasilnya seperti ini. Kemudian dari gain yang paling besar yaitu ada pada
atribut latihan, maka bisa kita simpulkan pohon keputusannya seperti ini. Ini cara membacanya, yaitu pertama, jika mental grogi, maka dia kalah, tidak menang. Jika mental pede dan latihannya rutin, maka bisa menang. Jika mental pede, latihannya jarang, kemungkinan menang. Jika mental pede dan latihan tidak ada, maka otomatis dia akan kalah. Nah, begitu. Berikut penjelasan dari saya, presentasi dari saya mengenai algoritma klasifikasi menggunakan pohon keputusan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.